kembali lagi di Podcast Corner. Podcast untuk ngobrol dan seru-seruan bareng idola-idola K-pop kesayangan kita. Nah, aku Angel, hari ini adalah hari yang istimewa karena tamunya juga istimewa juga dong. Oke, tamu hari ini adalah salah satu member boy group Seventeen. Dan aku juga gak sendirian. Hari ini aku ditemenin Salma sebagai interpreter kita pada hari ini. Silakan masuk. Halo. Annyeonghaseyo. Silakan duduk. Oke. Nah, sebelum kita bahas soal comeback nih, aku mau ngajak Joshua untuk ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Oke. Nah, Joshua ini kan tumbuh besar dan lahir di LA, Los Angeles, ya kan? Nah, kalau boleh tahu, apa besar di LA itu mempengaruhi cara pandang kamu tentang musik? Okay, she said that before we talk about your new album, she want to do a small talk first with you. So Joshua, we all know that you were born and raised in LA, right? So does that thing influence the way you see music in general? Growing up in LA exposed to me culture and general music is really important and keep open my mind, especially in a group like Seventeen. Katanya tuh, iya tentu aja Kak, karena dia udah tinggal dan tumbuh di LA ya, dia tuh jadi tahu banyak budaya dan juga jenis lagu. Dan itu tuh bikin dia punya pemikiran yang terbuka gitu. Itu tuh penting buat dia, apalagi dia sebagai salah satu anggota dari Seventeen ya, kayak gitu. Oke, nah berbicara tentang member Seventeen ini, yang aku tahu tuh member Seventeen kan ada di berbagai negara ya, nggak cuma Korea aja, terutama Joshua ini dari LA kan. Nah, gimana sih rasanya jauh dari rumah, keluarga, demi menggapai cita-cita kamu sebagai K-pop idol? So she said that not all Seventeen members are originally from Korea, right? Some of the members are also from another country, just like you, Joshua, who come from LA, right? How do you feel living far away from your family and home to pursue this dream of becoming a K-pop idol? Living far away from home to pursue my dream being challenging journey. It's really was adapting to new culture, language, and environment. I miss my family a lot, especially was during trainer days in Korea. I start seeing Seventeen as a second family. They are support me and encourage me. Then we really help. Jadi tinggal di Korea buat pengen dia jadi idol itu emang penuh tantangan. Terus kayak dia juga awalnya susah buat adaptasi sama budaya, bahasa, dan juga lingkungannya yang baru. Dia juga rindu sama keluarganya, apalagi pas awal-awal masa pelatihan dia ya di Korea. Tapi ya seiring berjalannya waktu, dia mulai menjadi Seventeen itu sebagai keluarga kedua dia gitu. Dan para anggota lain pun itu saling dukung gitu, dan hal itu tuh bantu banget selama masa latihan dia dulu gitu. Oh gitu ya, salut sih aku sama perjuangan kamu. Dan pasti apa ya namanya, jadi seorang K-pop idol itu pasti susah ya, karena itu tantangannya tadi. Nah, aku penasaran deh, kan jadi K-pop idol itu pasti punya waktu yang super sibuk gitu kan ya, jadwalnya pasti super sibuk gitu. Dan apalagi Seventeen ini lagi naik-naiknya gitu kan, lagi booming banget nih Seventeen. Nah, gimana sih cara kamu ngeimbangin atau menjaga keseimbangan antara
pekerjaan sebagai idol dan juga waktu untuk sendiri. Okay, she say that as being a K-pop idol, your schedule must be super busy, right? And she's curious on how you keep balancing between your own life and also your work life. It's not always easy, but I try and make it time for help me relax and clear my mind. I've been into running, and in Korea I run at the Han River. It's peaceful, even then I'm abroad, and I try to keep mentally reset. Jadi emang nggak mudah ya Kak nyeimbangin antara kehidupan kerja dia sama kehidupan pribadi dia. Tapi ya di sela-sela itu dia tetap nyempetin buat ngelakuin hal yang tetap bikin pikiran dia itu tetap jernih gitu. Nah akhir-akhir ini dia lagi suka sama kegiatan lari nih. Biasanya kalau di Korea dia larinya itu di sekitaran Sungai Han. Sungai Han. Kan ya Kak, di luar negeri pun dia ini tetap berusaha jaga rutinitas itu gitu. Soalnya dia merasa kalau lari itu bikin mental dia tetap sehat gitu. Betul. Pantesan ya dia Joshua ini kelihatannya fresh banget so gitu fresh ya. sih. Pasti teman-teman di yang lagi nonton juga lihat pasti Joshua ini fresh banget gitu ya. Oke, dan untuk aku juga penasaran untuk comeback kali ini, kalian mau comeback kan bulan depan kan? Nah, dan mengeluarkan album baru gitu. Nah, bisa kasih spoiler dikit nggak sih tentang album ini? Okay, you and your group are going to have a comeback with a new album next month, right? Can you give us a little bit of spoiler, even though it's just like a teeny bit? I cannot say too much, and our company might scold me, but since the checklist already released and I can send each members has solo song in the album. We want to show our personal side through this project. I think fans will enjoy it a lot. Jadi dia bilang nggak bisa ngasih bocoran banyak-banyak nih karena aturan agensinya. Tapi karena daftar lagunya udah dikeluarin kemarin, dia bilang kalau di album kali ini setiap member itu bakal punya lagu solo masing-masing nih karena mereka pengen nunjukin sisi pribadi mereka juga di kesempatan kali ini. Dan juga dia percaya kalau fans tuh bakal suka sama gebrakan album kali ini gitu. Pasti deh, pasti makin penasaran kan? Yang di rumah juga yang di seluruh dunia. Nah, pasti dalam pembuatan comeback atau comeback kali ini tuh pasti ada keseruan atau hal-hal lucu di balik layar dong. Ada nggak sih yang kamu inget, Joshua inget gitu ya, hal-hal seru atau lucu itu selama pembuatan musik video? So when you are preparing for the music video for this album, there must be a moment that is fun or chaotic. Do you have one that is you really remember that moment? Yeah. During the MV shoot, one of the members forgot the choreography and just freestyle dancing, and we all keep it together. Everyone is bursting out laughing. Okay. Ada deh Kak satu kejadian pas lagi syuting video klip nih. Salah satu
anggota tuh lupa sama gerakan tarinya dan dia tuh mulai nari bebas saja. Pas member tuh sadar sama kejadian itu, tapi mereka kayak berusaha buat nahan tawa gitu, tapi akhirnya pada gak bisa dan tetap pada ketawa gitu karena menurut mereka lucu. Lucu banget sih itu. Kalau di situ juga pasti ketawa banget tuh ya tingkah kalian itu. Nah, kan comeback aku dengar nih ya, comeback kali ini itu bertepatan dengan 10 tahun debutnya Seventeen. Nah, dan bisa nggak sih kamu kasih tahu makna apa dari album ini, yaitu Happy Birthday ya, dan bisa nggak sih kasih pesan khusus buat para Carrot di seluruh dunia? We say that we heard your album this time also will be marked as your 10th debut anniversary, and we heard that the album title is Happy Birthday, right? Can you say what's the meaning behind that title, and do you have a message for the Carrots all over the world? The album Happy Birthday is very meaningful to us. It celebration our 10 years journey with Carrot. The title expression how grateful and happy we are to keep making music and growing as a team. Our message to Carrot is that every moment we have shared with them is a celebration, and we hope this album brings them joy and strengthens home even more. Oke, jadi albumnya dia yang kali ini yang mana judulnya Happy Birthday itu cukup bermakna ya, karena bakal jadi perayaan mereka yang ke-10, dan juga makna dibalik judul album itu sendiri itu mereka tuh senang dan juga bersyukur mereka masih bisa berkarya dan bikin musik bersama fans mereka Carrot selama 10 tahun terakhir ini. Dan juga pesan dia buat Carrot di seluruh dunia itu, dia pengen bilang kalau seluruh momen yang mereka lakuin bersama Carrot itu tuh adalah sebuah perayaan, dan dengan album ini dia dan juga para anggota Seventeen lainnya itu pengen mempererat hubungan mereka satu sama lain antara Carrot dan juga Seventeen. Gitu kan. Terharu banget, aku tersentuh banget. Carrot semuanya dirayakan ya itu. Ya. Nah, ini sudah di penghujung acara, dan aku juga berterima kasih banget untuk Joshua sudah menyempatkan hadir di sini pada hari ini dan membagikan cerita yang hangat pada hari ini. She said thank you so much for coming here and also shares your warm story with us today. You're welcome. Thank you. Dan aku juga berterima kasih banget sama-sama ya. Iya, sudah menjadi interpreter kita pada hari ini. Nah, dan buat seluruh Carrot di seluruh dunia ataupun yang lagi nonton, jangan lupa dukung comeback Seventeen pada bulan depan, dan juga jangan lupa dengerin albumnya. Bye bye. Bye.